Ya teman semua, baik lagi di Kepianus masih membahas kasus Subang. Di sini gue mau bahas tentang kejanggalan yaitu pada saat mengenai maksudnya kejanggalan mengenai prarekonstruksi Danu. Apa bang kejanggalannya gitu? Membahas tentang kejanggalan ya tentunya kita langsung ini dulu ya, cerita singkat dulu mengenai prarekonstruksi Danus itu sendiri. Tentunya kan kita akan bahasa prarekonstruksinya. Oke. Yang awal-awal tentunya seperti teman-teman ketahui, prarekonstruksi diawali oleh Danu yang ada duduk ya di depan warnet ya. Di situ awal mula Danu prarekonstruksi dimulai untuk adegan pertama. Kemudian itu pokoknya ada 3 adegan. Danu itu duduk di situ di warnet. Kemudian dia ada Pak Yosep datang dengan Scoopy merahnya, itu adegan kedua. Kemudian berbicaralah dengan Pak Yosep seperti itu. Kemudian adegan selanjutnya Danu ini pulang ke rumah karena memang warnetnya itu tidak jauh ya, hanya beberapa meter itu masuk gang, dan situ ada di dalam itu rumahnya Danu. Dia itu membawa motor sendiri gitu ya, membawa motor sendiri. Kemudian berjalan ke arah Pecel Lele. Ternyata memang bertemu di situ, dan disitulah ya beberapa adegan di mana Pak Yosep ini curhat mengenai masalahnya dengan Ibu Tuti dan ingin memberikan pelajaran. Nah, di sini kan sebenarnya kan pernyataannya memberikan pelajaran, bukan untuk membunuh gitu. Seperti itu. Jadi tentunya di situ ada kejanggalan bahwasanya di sini seolah ya Danu ini seperti apa ya? Ya bisa dibilang dijebak juga sih ya, karena kan dia ini hanya diajak gitu dan tidak tahu apa tujuan Pak Yosep yang sebenarnya kayak gitu kan. Seperti itu. Dan di sini mungkin semua rencananya mungkin sudah dijelaskan sama Danu, dan mungkin bawa golok segala macam di situ kayak gitu kan ya. Dan ternyata setelah sampai di curhatan tersebut, mereka berdua ya sudah naik motor masing-masing ke TKP ya, ke TKP jalan. Kemudian di sini Pak Yosep ini berjalan itu ya memasuki garasi ya, di situ langsung gitu ya. Namun di situ tidak langsung masuk. Melihat Danu ini, dia memerintah ya, Danu ini mungkin sudah dari awal diperintah untuk masuk ke samping ya, di sebelah itu yang di bagian lahan tanaman ya, dia masuk di situ, gang di situ. Dari dalam situ diparkir motornya dan dia baru masuk ke garasi kan kayak gitu. Dilihat dulu sama Pak Yosep kan kayak gitu, dan udah di situ sudah ditunggu di garasi. Kemudian barulah Yosep ini masuk ke rumah dengan membuka pintu depan. Pintu depan terbuka luas gitu ya posisinya. Nah, disitulah adegan dimana Arigi dan Abi datang. Di sini dari sisi timur ya. Timur ini datangnya Pak Yosep dan sebelah kanan ini ya, timur itu sebelah kanan dari TKP datang Pak Yosep dengan Danu. Kemudian dari si barat datanglah Arigi dan Abi, yaitu dengan berjalan kaki. Tentunya di sini motornya dititipin ya di sebelah sananya gitu. Datanglah dia dengan jalan kaki, kemudian masuk ke TKP yang sudah pintunya dibuka. Dan di sini posisinya Danu ya cuma ada di garasi tersebut ya. Dia itu kan tidak hanya diperintahkan untuk di garasi tersebut sesuai memang pernyataan dia dari awal kan kayak gitu. Dan di sini keganjalannya apa ya? Keganjalannya itu Danu ini disuruh ke samping. Di situ kok Danu ini ke samping, tidak seperti apa ya, Pak Yosep yang langsung masuk ke garasi gitu. Ada apa nih kan gitu keganjalannya. Di sini apa yang diperintahkan Pak Yosep, apa ini hanya sekedar perintah gitu kan? Atau di sini memang dimana Danu ini di situ sudah ada disiapkan yang namanya golok kan kayak gitu. Seperti itu. Jadi makanya dia itu ke samping mungkin untuk mengambil golok tersebut atau seperti apa kan kayak gitu. Mungkin di sini gue nggak tahu ya, karena di sini kurang terlihat teman-teman. Kalau teman-teman mungkin lebih mengetahui tentang hal tersebut ya, teman-teman bisa berkomentar ya teman-teman, karena gue juga kurang jelas untuk melihat adegan-adegannya gitu. Kemudian
Disitulah keganjalannya ya. Pertama itu Danu itu disuruh ke samping dan segala macam. Keganjalannya apakah pertama ya, apakah Danu ini benar-benar merencanakan untuk pembunuhan, atau memang Danu ini memang benar-benar tidak mengetahui atau sebagai korban yang dijadikan tersangka, atau memang sengaja Pak Yosef ini ingin mengkambing hitamkan Danu dari awal kayak gitu. Itu kejanggalan yang benar-benar gua rasain ya. Jadi dua kemungkinannya, atau memang Danu memang sudah berencana dengan Pak Yosef untuk memang benar-benar membunuh, atau Danu sesuai kesaksiannya bahwasanya memang Pak Yosef hanya ingin memberikan pelajaran kan, mungkin kan hanya seperti yang dia sering lakuin gitu, hanya mungkin bertindak kekerasan dengan Bu Tuti kan, seperti itu memang sudah hal yang biasa dilakuin dari dulu gitu ya. Dan Yoris selalu mungkin membela gitu ya, mungkin maksudnya Danu seperti itu. Dan kejagaan jalannya ya, dia mungkin di situ kok disuruh bogolok, harusnya Danu ya sudah dari situ harusnya sudah berpikir ya, tapi dia mau gimana lagi ya, karena kan posisi Danu ini dia sebagai orang yang tidak berdaya ya, dia hanya mengikuti atasannya yang selalu nurut-nurut aja. Nih orang selalu penurut banget gitu, dan orangnya juga sebenarnya penakut. Itu sering di sampaikan sama Bang Yahya sama Bang Freddy, itu semuanya mereka tuh tahu kalau Danu ini orangnya penakut, sama gelap aja dia nggak berani kayak gitu. Dan di sini terbukti bahwasannya dia itu nurut banget, apapun yang dikatakan Pak Yosef itu dia pokoknya ikut-ikutin aja kayak gitu. Dan di sini mungkin Danu tidak menyangkanya di adegannya bahwasanya saat ya tentunya di dalam tersebut apa yang dilakukan Narigi, Abi, di situ keterbatasan Danu teman-teman. Dia itu tidak mengetahui secara detail bagaimana eksekutor ini dilakuin, karena Danu ini posisi masuknya itu kan karena teriakan Amel. Jadi pada saat Amel teriak itu kondisinya Bu Tuti ini udah kelar teman-teman, dieksekusi kayak gitu. Jadi pada saat Danu masuk itu memang Danu ini kan menemukan mayat dari Ibu Tuti gitu ya, mayat Ibu Tuti. Dan dia di situ sangat kaget kan kayak gitu. Terus untuk yang Amel ini tentunya pada saat di track masuk, artinya Amel ini masih masih ada hidup gitu teman-teman, masih di seperti kesaksian Danu yang dibenturkan ke tembok kan segala macam gitu kan ya. Di sini kesaksian Danu bahwasannya kan Bu Tuti dan Amel ini berada di satu kamar, tapi di sini ada kejanggalan yang gua sangat aneh ya. Di sini kejanggalannya apa? Kejanggalannya itu darahnya dari Amel ini kan ada di kamarnya gitu, dan Bu Tuti ada darah di kamarnya juga. Jadi ada darahnya masing-masing. Apakah pada saat itu Bu Tuti ini kan memang diduga nggak ada perlawanan ya teman-teman, karena memang ya lemah lah ya, apalagi yang mengeksekutor laki-laki semua nih gitu. Dieksekusi, kemudian Amel itu dieksekusi belakangan. Nah kita nggak tahu nih selama mungkin 1 jam atau 2 jam gitu kan yang dilakukan kepada Amel tuh apakah ada pelecehan kah atau apa, kan kita nggak tahu nih teman-teman, karena kita nggak jelas. Dan Danu ini juga tentunya nggak jelas ya, karena kan di awal ini dia hanya mendengar teriakan Amel dan dia baru masuk kan kayak gitu. Jadi di sini ya kejanggalannya itu darah itu ada, berarti kan Amel diseret ini juga ke kamarnya, dan mungkin dieksekusinya itu di kamarnya kan kayak gitu. Dan di sini dari media, dari ya semuanya gitu ya, tidak bisa melihat yang namanya adegan-adegan yang ada di dalam kayak gitu, karena tidak bisa diliput. Jadi di sini untuk adegan-adegan yang di dalam itu mungkin sekitar 50-60an adegan. Kalau misalkan di awal nih sebelum setelah lagi masuk gitu ya, itu di adegan di luar itu di awal itu ada 20 adegan teman-teman, dan setelah mungkin 50 adegan baru keluar itu udah 70-an adegan, itu baru mayat dari Ibu Tuti itu diseret dari yang belakang rumah atau samping rumah itu teman-teman. Yang diseretnya itu barulah di sini peran Danu yang membantu segala macam di situ. Dan di sini ada keganjalannya juga. Keganjalannya apa bang? Yaitu ya Danu ini kan diduga
tidak mengenal gitu ya, atau Arigi ini menganggap tidak mengenal Danu di sini. Sepertinya pada saat terjadinya prarekonstruksi itu Danu itu seperti sudah mengenal sih gitu. Jadi di situ adalah suatu keganjalannya juga, bahwasanya kalau Arigi Abi tidak mengenal itu rasanya aneh. Soalnya instruksi Danu pada saat itu sepertinya mereka itu ngobrol kan kayak gitu, juga ada obrolan kan kayak gitu. Jadi pasti sudah mengenal, dan pada saat itu Danu ini tugasnya memang kayak hanya diperintah-perintah oleh Pak Yosef gitu teman-teman. Dan misalkan disuruh ngangkat ya dia ikut ngangkat kan seperti itu. Kalau untuk Amel sendiri diangkat oleh Pak Yosef dan diangkatnya sendiri gitu ya lewat pintu depan gitu. Dan ya mungkin di situ ya kita lihat sangat tega banget gitu ya, dan miris lah kayak gitu. Seorang ayah ngangkat anaknya sendiri dibunuh, dimasukkan ke bagasi. Yang pertama dimasukkan ke bagasi itu tentunya Bu Tuti dulu ya, Bu Tuti, kemudian baru ditumpuk di atasnya Amel dan ditaruh di bagasi belakang kan kayak gitu. Tentunya di sini ada keganjalannya lagi adalah kedatangan Bu Mimin ini tidak tahu dari mana teman-teman. Apakah Bu Mimin ini datangnya udah ada sebelumnya kan kayak gitu. Karena apa? Setahu Danu itu datangnya itu kan belakangan gitu. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba dia informasi datang dari depan tiba-tiba langsung ke dapur kan kayak gitu. Tapi di reka adegan tersebut tidak diperlihatkan adanya kehadiran dari Bu Mimin, karena informasinya itu dari dalam aja tiba-tiba ada Bu Mimin kan kayak gitu. Jadi situ keganjalannya menurut gua. Dan keganjalannya lagi ada pada saat Danu itu pulang ya, tidak ada diperlihatkan adegan Danu pulang. Tentunya dia lewat belakang lagi gitu ya, kayak seperti itu. Dan tidak ada adegan yang memperlihatkan itu kan kayak gitu. Jadi di situ menjadi pertanyaan juga untuk para wartawan ya. Pada saat akhir ditanyakan bahwasanya dipertegas ya, Danu ini tahu nggak Pak Yosef ini pulangnya ke Cijengkol ya atau ke rumah Bu Mimin tuh jam berapa kan gitu. Di sini Kombes Pol Surawan bilang bahwasanya beliau Danu ini tidak mengetahui sama sekali gitu ya Pak Yosef ini pulang jam berapa. Bahwasanya di sini tegas bahwasanya Danu ini pulang duluan setelah membersihkan ya. Gue lupa tadi menyampaikan setelah semuanya kelar Danu ini membersihkan atau ngepel ya itu pakai yang embernya itu. Dibersihkan itu darah-darah yang tersisa. Jadi menurut gue ya keganjalannya di situ juga sih, bahwasanya kalau misalkan ada anjing yang menggigit Danu ya mungkin Danu itu pada saat membersihkan itu juga nggak bersih banget kali gitu ya, masih ada jejak-jejak Danu di situ, sehingga mungkin ada anjing yang menggigit Danu gitu ya. Mungkin Pak Yosef nggak tergigit ya, mungkin udah bersih kali ya, karena Danu ini kan yang membersihkan terakhir gitu. Seperti itu. Dan Danu akhirnya mungkin pulang duluan setelah membersihkan ya, dia nggak tahu lagi ceritanya gitu. Artinya wajar kalau misalkan ibunya Danu bilang dia udah di rumah, karena kan ibunya Danu ini nggak tidur posisinya gitu, dan melihat Danu tiba-tiba mungkin sudah ada di rumah dan posisi tidur karena dia sudah selesai gitu, sudah di rumah sebelumnya. Karena kejadian itu dia habis bersihin, dia pulang duluan selesai gitu loh. Dan dia nggak tahu tuh untuk saksi-saksi yang lain seperti itu kesaksian dari Kombes Pol Surawan ya teman-teman, seperti itu. Jadi itulah yang terjadi keganjalannya dari mungkin Danu ini bener-bener terlibat pembunuhannya atau berencananya, atau memang dia dijebak kan gitu sebagai korban yang menjadi tersangka kayak gitu. Dan kemudian juga dia tuh dianggap tidak mengenal, padahal ya mengenal gitu kejanggalannya. Terusnya Bu Mimin juga nggak jelas, janggal, dia ini datang dari mana segala macam, itu masih terjadi kejanggalan menurut gua. Danu pulangnya tiba-tiba nggak ada aja gitu, tiba-tiba gitu adegannya gua nggak lihat gitu ya, itu ya janggal juga gitu ya, apakah dia pulang duluan atau enggak, walaupun memang sudah diklarifikasi kayak gitu ya. Namun adegan sini tidak lengkap menurut gua ya, karena ya udah tutup gitu aja kayak gitu. Seperti itu. Mungkin nanti bakal ada prarekonstruksi ulang, atau ya mungkin menurut Kombes Pol Surawan akan ada ya untuk memperjelas lagi. Untuk prarekonstruksinya akan diulang-ulang terus mungkin kayak gitu teman-teman, untuk menjaga menjaga namanya pernyataan Danu agar konsisten. Karena di sini kalau misalkan Danu nggak konsisten, pasti kalau itu diulang tentunya Danu akan bingung kan kayak gitu, apa ada yang terlewat atau kayak gimana. Tapi posisinya di sini menurut gua mungkin Danu nggak akan lupa sih. Oh ya, di sini gue mau infoin lagi bahwasannya yang menyetir
untuk Alphard tersebut yang miring itu adalah Arigi teman-teman. Walaupun Yosef itu sempat dilihat ya membuka pintu dan mungkin menghidupkan mesin segala macam kali ya, tapi tetap yang mengendari itu ternyata Arigi teman-teman, kayak gitu. Jadi situ udah jelas semuanya yang di pernyataan Danu di kepolisian sudah sesuai dengan apa yang ada di prarekonstruksi. Namun ya mungkin kita sebagai masyarakat yang melihat hanya dari jauh gitu kan ya, dengan kamera yang tidak tegas, mungkin tidak jelas semuanya gitu teman-teman apa yang disampaikan Danu. Tentunya kalau menurut Kombes Pol yang ada di lokasi, dia merasa sudah jelas kayak gitu. Artinya ya alhamdulillah di sini berjalan dengan lancar. Semoga ya, doa gue semoga Danu mendapatkan justice kolaborator. Semoga dia mendapat keringanan. Menurut gue dia udah sangat sudah sangat berjasa lah ya untuk pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini kayak gitu. Menurut teman-teman gimana? Ya silakan teman-teman berkomentar untuk hal ini. Kalau misalkan ada kejanggalan lain yang tadi gue sebutin, mungkin teman-teman lebih mengetahui ada kejanggalan lain, teman-teman boleh berkomentar ya teman-teman. Silakan berkomentar apakah ada kejanggalan di di prarekonstruksi Danu. Tapi kalau menurut Kombes Pol Surawan tidak ada kejanggalan karena memang sesuai Danu katakan, dan juga itu sudah sesuai sama yang ada di prarekonstruksi gitu. Entah itu Danu berbohong atau enggak, ya tentunya di sini ada kejanggalan yang memang sangat krusial ya. Apa nih yang terakhir gue mau sampaikan kejanggalannya? Kejanggalannya itu menurut Danu itu terakhir nih ya. Bu Mimin itu dipertanyakan jam berapa dia datang, dan Kombes Pol Surawan bilang Bu Mimin datang tengah malam, dan pas saat Bu Mimin datang kan itu kan udah selesai semua kan gitu. Jadi Bu Mimin datang itu sebenarnya untuk memandikan korban. Jadi tugasnya di situ, dan mungkin membantu mengangkat Bu Tuti ya, karena Bu Tuti itu kan berat, jadi diangkat rame-rame tuh untuk Danu, Arigi, Abi, dan juga Bu Mimin mungkin mengangkat gitu kan di situ. Karena beliau berat, beda dengan Amel yang diangkat sendiri oleh Pak Yosef kayak gitu. Kejanggalannya adalah di sini akan bertolak belakang dengan pernyataan dari Ibu Hastri gitu. Beliau bilang ini tentang jam kematian gitu, itu bakal bertolak belakang banget sama Danu gitu. Karena Danu bilang tengah malam itu datang, itu menurut pernyataan dari Kombes Pol Surawan ya, tapi tidak mengungkit jam berapa gitu, hanya bilang tengah malam gitu. Tengah malam ini apa jam berapa? Kalau Bu Tuti itu kan diduga jam 1:30 malam sudah dieksekusi memang, tapi kan Amel ini belum kan kayak gitu. Dan di sini ada kejanggalannya gitu. Bu Mimin datang, apakah Amel ini sudah dieksekusi atau belum? Tapi kan memang berdasarkan pernyataan Danu, Bu Mimin datang itu semua udah dieksekusi kedua korban kan kayak gitu. Sedangkan Amel kalau di estimasi Bu Astri itu sekitar 4:30 baru beliau itu udah dieksekusinya jam tersebut gitu. Sedangkan di sini kejanggalannya info Danu ini tengah malam gitu. Tapi kan kita nggak tahu jam berapa pastinya gitu ya. Di situ adalah kejanggalan yang paling besar yang memberatkan Danu. Tapi di sini kita ya harus compare ya teman-teman, karena Danu ini yang merasa melaksanakan gitu loh. Kalau ilmu dari Dr. Astri, beliau yang menganalisa gitu. Tentunya kalau misalkan ada perbedaan sedikit antara analisa dan juga perbuatan, itu ya wajar-wajar aja teman-teman. Tapi nanti ntar akan di-compare lagi apakah Danu ini berbohong atau enggak gitu. Tentunya di sini gue menyampaikan ini bukan untuk memberatkan Danu, tapi memang sesuai dengan pernyataan Danu, memang harus ditelisik lagi gitu. Di jam berapa nih tengah malamnya kan kayak gitu. Agak jelas nggak nih apakah Ibu Tuti dieksekusi jam 12 malam misalkan, atau Amel jam 2 malam kan kayak gitu. Seperti itu, harus tegas sebenarnya jam-jamnya gitu, nggak hanya bisa bilang tengah malam, karena Kombes Pol Surawan cuma bilang tengah malam, dan ini akan menjadi pertanyaan lagi gitu, tengah malam ini jam berapa kan kayak gitu. Apakah sesuai dengan analisa atau yang dilakukan oleh Dr. Hasti sebelumnya tentang jam kematian korban kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman, kejanggalan yang paling besar itu kejanggalan yang terakhir yang tadi gue sebutin. Tapi di sini tentunya kita dukung terus Danu ya, bahwasanya beliau ini yang berbuat, tentu beliau lebih tahu apa yang dilakuin pada saat itu.
Sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video teman-teman.